This is Lee Kuan Yew, Bapak pendiri bangsa sekaligus Perdana Menteri pertama Singapura. Dan ini Lee Hsien Loong, anak dari Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura hari ini. Terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Singapura hanya memiliki luas wilayah 728,6 km persegi. Luas wilayahnya hampir sama dengan luas ibu kota DKI Jakarta, dan dihuni tak kurang dari 5,6 juta populasi penduduk pada tahun 2021. Selain luas wilayah yang relatif kecil, Singapura bisa dikatakan tidak memiliki sumber daya alam apapun. Terletak di ujung semenanjung Malaysia, Singapura berkembang menjadi pos perdagangan dari berbagai kapal laut, mulai dari kapal layar negeri Tiongkok, kapal layar Arab, kapal perang Portugis, hingga perahu Bugis. Singapura modern didirikan pada abad ke-19 berkat seorang pria yang dikenal sebagai Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles mendarat di Singapura pada 29 Januari 1819, kemudian melakukan perundingan dengan penguasa setempat untuk menjadikan Singapura sebagai pos perdagangan. Pada 1959, pemilihan umum pertama diadakan di Singapura. People Action Party memenangkan sebagian besar dari 43 kursi, dan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama Singapura. Tahun 1963, Malaysia dibentuk terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Namun penyatuan Singapura dengan negara lainnya terbukti gagal, dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada 19 Agustus 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. Singapura adalah salah satu negara paling makmur di dunia, dengan lingkungan peraturan yang ramah bisnis dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Singapura diperintah oleh People Action Party selama beberapa dekade. Lee Hsien Loong menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2004. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia, korupsi terendah kelima, dan pemerintah paling pro-bisnis dengan pajak yang rendah, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ke-6 di dunia. Bagaimana Singapura bisa menjadi negara maju dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara tanpa memiliki sumber daya alam apapun? Berawal tahun 1965, Singapura meninggalkan Malaysia untuk menjadi negara demokratis yang merdeka dan berdaulat. Permasalahan awal setelah menjadi negara merdeka adalah pengangguran. Saat itu pemerintah Singapura meyakini bahwa keberadaan perusahaan manufaktur dapat menyerap banyak tenaga kerja, maka dibukalah keran investasi asing untuk masuk ke negara tersebut, baik melalui foreign direct investment maupun skema lain. Salah satu institusi yang menjadi sorotan karena efektivitas kinerjanya kala itu adalah The Economic Development Board (EBD). Institusi ini mempunyai tugas-tugas penting, terutama dalam mempromosikan Singapura ke dunia internasional sebagai tempat investasi yang menguntungkan. Selain itu, pemerintah Singapura melalui EBD menerapkan aturan yang sederhana bagi investor asing yang ingin menanamkan modal tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Hasil yang diperoleh dari upaya di atas sangatlah efektif. Salah satunya terlihat pertumbuhan ekonomi di dekade 1960-an yang mampu menembus angka 6%. Keuntungan lain yang didapatkan adalah knowledge spillover dan technological spillover, yaitu melimpahnya transfer pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari investasi asing. Pada perkembangan berikutnya di era 1970-an, Singapura menggenjot perekonomian dengan pemberian insentif perpajakan untuk menarik investor baru. Hasilnya, angka pengangguran turun secara signifikan di bawah 3,5%. Sektor manufaktur bertumbuh 25% per tahun. Hanya dalam waktu 7 tahun setelah kemerdekaannya, Singapura telah menjadi magnet investasi asing. Lebih dari seperempat perusahaan manufaktur Singapura bermitra atau dimiliki oleh entitas asing. Mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat dan Jepang.
Pada periode 1980, dengan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan, pemerintah Singapura menyediakan pelatihan dan peningkatan pengetahuan IT bagi sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM. Alhasil, Singapura memiliki daya saing ekonomi yang semakin tinggi di era tersebut. Meskipun pasar domestiknya kecil dan kekurangan sumber daya alam, Singapura berhasil melewati krisis keuangan tahun 1997 dan 2008. Saat ini, ekonomi Singapura adalah salah satu yang paling stabil di dunia. Pendapatan pemerintah yang tinggi dan pendapatan yang konsisten. Pada tahun 2017, Singapura menduduki peringkat sebagai ekonomi paling terbuka kedua di dunia oleh Indeks Kebebasan Ekonomi Heritage Foundation, serta pemerintah paling pro-bisnis kedua di dunia oleh laporan Doing Business Bank Dunia. Perekonomian Singapura terutama didorong oleh ekspor manufaktur dan mesin elektronik, jasa keuangan, pariwisata, dan pelabuhan kargo tersibuk di dunia. Di belakang industri manufaktur, Singapura adalah tempat bagi industri jasa keuangan, rumah bagi lebih dari 200 bank, dan pusat regional pilihan bagi banyak perusahaan jasa keuangan global. Bagaimana perkembangan infrastruktur Singapura dari tahun ke tahun? Sebagai pelabuhan komersial dan militer selama era kolonial Inggris, infrastruktur Singapura terus berkembang dengan baik. Pemerintah pasca kolonial terus meningkatkan dan memperluas sistem transportasi, komunikasi, industri, dan perumahan negara. Melalui udara, Bandara Internasional Changi terhubung ke 380 kota di 90 negara, menangani lebih dari 7.000 penerbangan mingguan yang mengangkut penumpang dan kargo ke seluruh dunia. Melalui laut, pelabuhan Singapura adalah salah satu yang tersibuk di dunia, memberi pengiriman pilihan lebih dari 200 jalur pelayaran dan akses ke sekitar 600 pelabuhan di 123 negara. Dalam satu waktu, bisa ada sebanyak 1.000 kapal yang berlabuh di pelabuhan Singapura, menjadikannya pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia. Singapura memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan banyak ekonomi terbesar di dunia, seperti China, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Ada lebih dari 37.000 perusahaan internasional di Singapura, dan 7.000 lebih perusahaan multinasional berkantor pusat di sana. Industri pariwisata dan jasa Singapura berkembang pesat, dengan lebih dari 18 juta wisatawan datang ke kota pelabuhan pada tahun 2018, menghabiskan sekitar 27,1 dolar miliar untuk perjalanan mereka. Berapa produk domestik bruto Singapura saat ini? Singapura telah mencapai PDB yang luar biasa, lebih dari 300 miliar dolar per tahun, jauh lebih tinggi daripada sebagian besar dunia. Pada tahun 2023, Singapura memiliki catatan yang mengesankan di sektor perekonomian. Tercatat pencapaian PDB Singapura sebesar 635,3 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 116,487 US dollar dan pertumbuhan tahunan 2,6%. Ekonomi Singapura tumbuh 7,6% pada tahun 2021, yang merupakan laju pertumbuhan tercepat kurang dari 5 tahun menurut Heritage Foundation. Fakta keberhasilan ekonomi Singapura. Singapura telah memanfaatkan keunggulan strategisnya sebagai negara pelabuhan. Singapura menampilkan kekuatan dalam pengelolaan kapal dan perkapalan yang menjadikannya salah satu tujuan maritim komersial terpenting di dunia, bersama dengan negara Hong Kong, London, Shanghai, dan Dubai. Investasi dalam bidang pendidikan, Singapura menempatkan pendidikan di atas segalanya, karena hanya pendidikan yang dapat memberi pekerja produktivitas marginal tenaga kerja yang tinggi. Meskipun menghadapi banyak kemunduran setelah kemerdekaannya, seperti kurangnya sumber daya alam, pasokan air, konversi yang tinggi, dan tingkat kejahatan, Singapura telah menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia. Keberhasilan ekonomi Singapura dapat ditentukan oleh strategi globalisasi, upaya yang kuat untuk menciptakan lingkungan ekonomi dan politik yang stabil, serta investasi besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, Singapura adalah ekonomi pasar bebas yang sangat maju. Perekonomiannya berkembang di banyak sektor,
seperti perdagangan pelabuhan, pariwisata dan jasa, perbankan dan biotek, serta minyak. Singapura adalah negara kecil yang luasnya hampir sama dengan daerah DKI Jakarta.